Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada materi kedua untuk operasi teknik kimia 2. Materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ini memiliki prinsip kerja yaitu mengubah energi kinetik dari kecepatan cairan menjadi energi potensial atau dinamik menggunakan atau melewati suatu impeller yang berputar dalam sebuah casing. Di bawah ini adalah komponen-komponen dari sebuah pompa sentrifugal. Ada yang disebut impeller, kemudian rumah pompa atau namanya casing atau volute, kemudian ada nozzle untuk masukan dan keluaran, poros pompa, yang terakhir adalah penggerak. Bisa bentuknya steam, listrik, ataupun gear. Supaya lebih jelas, Anda bisa lihat gambar berikut ini. Ada yang panah keluar, itu adalah untuk aliran keluar dari pompa, istilahnya adalah discharge. Kemudian ada bagian impellernya yang punya poros seperti itu, yang berputarnya itu adalah impellernya. Kemudian kalau tampak sampingnya ada sebelah kanan, ada eye atau mata dari impeller, itu bentuknya lubang nanti. Kemudian ada inflow untuk aliran masuknya, ada blade-nya, ada pisau-pisaunya di sekeliling impeller tersebut, dan rumah pompanya sendiri atau tempat impeller itu berada, istilahnya adalah casing atau housing atau disebut juga volute. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu impeller. Apa itu impeller? Impeller adalah semacam piringan yang melekat pada bagian poros yang berputar atau rotating shaft. Jadi di dalam pompa ada sebuah silinder panjang, itu istilahnya shaft, itu akan berputar. Kalau ada aliran listrik, maka dia akan berputar. Nah, ada bagian yang melekat pada bagian berputar tersebut. Itu istilahnya dikenal dengan nama impeller. Impeller ini biasanya memiliki beberapa sudut yang tersusun dengan pola tertentu di sekeliling porosnya. Jenisnya seperti apa ada di gambar sebelah kanan ini. Gambar yang pertama adalah jenis impeller yang open. Jadi semacam tidak ada piringan di bagian belakang blade-nya atau sudutnya tersebut. Gambar yang kedua adalah semi-open. Jadi di salah satu sisi ada piringannya, sedangkan sisi satunya terbuka. Jadi dia semi-open. Kemudian ada jenis tertutup, ini gambar ketiga dan keempat. Ada yang single suction, airnya hanya masuk dari salah satu sisi. Ada juga yang double suction, air masuk dari kedua sisi. Anda lihat di gambarnya bahwa kedua sisinya sama-sama tertutup piringan. Makanya jenis ini adalah jenis yang close. Yang ketiga adalah jenis non-clogging. Jadi di situ sudutnya membentuk sudut tertentu supaya tidak ada sumbatan yang melewati untuk masuk ke dalam pompa tersebut. Kemudian ada juga yang diatur aliran air masuknya. Itu gambar yang di baris paling bawah, ada yang axial flow dan mixed flow. Kita lihat lagi sketsa untuk impeller selanjutnya. Ini sebuah jenis impeller yang close ya. Yang pertama ada istilahnya impeller vanes. Tadi bisa disebut juga dia sudut atau pisau, sering juga disebut vanes atau baling-baling. Kemudian ada thickness of the impeller. Jadi tebal impeller itu ketebalan dari piringan yang di atas dan piringan yang di bawah. Jaraknya itu namanya tebal impeller. Ada diameter impeller. Dari ujung kiri sampai ujung kanan itu istilahnya diameter impeller. Kemudian ada eye of the impeller. Jadi matanya impeller itu adalah pintu masuknya air ke dalam pompa sentrifugal. Nah, ini prinsip dasarnya. Kalau impellernya makin tebal, berarti kita bisa mengalirkan lebih banyak air atau kapasitas pompanya lebih besar. Kemudian ketika diameternya makin besar, berarti kita bisa meningkatkan tekanan airnya makin besar juga. Kemudian kalau makin cepat putaran sentrifugalnya ini, kecepatan pompanya, maka jumlah air yang dialirkan dan tekanan yang bisa dicapai juga akan semakin tinggi. Gambar ini Anda bisa lihat di sebelah kiri adalah bentuk impeller dari samping. Jadi yang di tengah seperti silinder itu adalah tempat shaftnya nanti. Yang gambar di kanan adalah impeller tampak atasnya. Lubangnya itu adalah eye of the impeller tadi, tempat
masuknya air. Bagian pompa selanjutnya adalah casing atau rumah pompa, sering juga disebut volute. Nah, casing ini adalah rongga yang kedap udara yang melingkupi impeller. Jadi jangan sampai ada kebocoran dalam casing atau rumah pompa ini. Bentuknya dirancang untuk mengurangi kecepatan ketika cairan meninggalkan impeller, sehingga energi kinetiknya dikonversi menjadi tekanan. Nah, casing ini bentuknya volute, punya penampang aliran yang membesar pada arah aliran. Jadi tadi seperti baling-baling ya, di eye of impellernya dia kecil, makin lama dia membesar. Hal ini digunakan untuk menghomogenkan distribusi kecepatan ketika fluida bergerak ke arah keluaran atau discharge opening. Nanti kita akan lihat gambarnya. Ini sedikit menjelaskan cara kerja aliran pompanya. Jadi ketika impeller berputar, fluidanya akan terisap ke bagian mata impeller, kemudian mengalir secara radial ke lingkaran luarnya. Nah, energinya ditambahkan ke fluida dengan bantuan sudut yang berputar tadi, ada tongkatnya. Kenaikan kecepatan dan tekanan terjadi ketika fluida bergerak dari mata impeller ke lingkaran luar sudut. Istilahnya adalah periferi. Bagian-bagian selanjutnya ada nozzle untuk masukan dan keluaran. Nozzle masuknya itu tempat masuknya air. Kemudian ada nozzle untuk keluar, discharge-nya, airnya keluar dari situ. Jadi air masuk lewat mata impeller, berputar-putar sepanjang impeller dan keluar dari nozzle keluaran. Kemudian ada poros. Poros itu mentransmisikan energi dari motor ke impeller. Nah, motornya berfungsi menggerakkan poros. Motor ini yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Supaya lebih jelas bagaimana cara kerja pompa sentrifugal, kita simak dulu video berikut ini. Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art eye configuration. This vane is extracted from a Kirloskar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation.
more the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also in use depending upon application. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Mechanical design of centrifugal pump is always challenging. A shaft is used to connect between the impeller and motor. Since water pressure inside casing is huge, a proper sealing arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller it is not advisable to fit a bearing since it will block the flow. So bearings have to be fitted at the other end. This means impeller is mounted like a cantilever. For high flow rate pumps, a bearing housing with cooling oil is necessary for improving life of bearings. We thank Kirloskar Brothers for their technical support and creation of this video. Baik, mudah-mudahan setelah melihat video sebelumnya, Anda semakin paham mengenai bagaimana sebuah pompa sentrifugal bekerja. Dalam video sebelumnya juga disinggung mengenai peristiwa kavitasi. Kita sudah pernah membahas kavitasi ini pada pertemuan sebelumnya. Kita ulang sedikit. Nah, kavitasi adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir karena tekanannya berkurang sampai di bawah tekanan uap jenuh. Jadi kemarin kita sudah pelajari bahwa air itu dapat menguap pada temperatur dan tekanan tertentu. Ketika tercipta kondisi vakum di dalam pompa yang dapat menyebabkan air mengalir, ternyata dapat juga terbentuk uap di situ. Jadi kalau uap yang terbentuk terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya kavitasi. Kavitasi itu uapnya akan bentuk gelembung kemudian pecah. Nah, dampak buruknya apa? Dampak buruknya adalah kavitasi dapat merusak impeller tersebut. Kalau terlalu banyak gelembung yang terbentuk ataupun pecah dengan tekanan tinggi, itu bisa jadi seperti peluru yang menembaki impeller. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Kita ulang sedikit. Air pada tekanan 1 atm akan menguap menjadi uap jenuh pada 100 derajat Celcius. Apabila tekanannya diturunkan, maka penguapan itu akan terjadi di bawah 100 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau tekanannya sudah cukup rendah, justru pada temperatur kamar sekalipun air tetap bisa menguap. Tambahan penjelasannya, jadi kalau zat cair atau cairan berubah menjadi fasa uap, maka akan timbul gelembung. Nah, kavitasi akan timbul ketika tekanan isapnya terlalu rendah. Jadi ketika pompa mengalami kavitasi akan timbul suara berisik dari pecahan gelembung tadi. Kalau terlalu banyak, bisa menyebabkan getaran di dalam pompa. Akibatnya performansi pompa akan menurun secara tiba-tiba sehingga pompa tidak bekerja dengan baik. Kemudian kalau pompa terus dijalankan meskipun kavitasi, maka dalam waktu lama dinding saluran di sekitar aliran akan mengalami kerusakan. Tadi itu gelembungnya jadi seperti peluru yang menembaki impeller dan menyebabkan kerusakan. Ini ada 2 gambar yang menunjukkan ilustrasi terjadinya kavitasi. Ini Anda lihat di gambar sebelah kiri yang warna biru itu, bayangkan gelembung ya. Gelembung itu awalnya kondisinya bulat sempurna, dia hinggap atau berhenti menempel di permukaan metal atau logam, kemudian sampai tekanan tertentu gelembungnya akan pecah. Nah, ketika gelembungnya pecah, kecepatan aliran tinggi, kemudian tekanannya naik secara tiba-tiba, maka akan terbentuk sejenis microjet, peluru tadi yang akan menyerang si permukaan logam. Yang di kanan ini adalah dampak jangka panjangnya. Kita lihat ini sebuah impeller dari stainless sepertinya atau logam besi. Nah, ini sampai seperti itu kondisinya. Ada yang pecahan-pecahan
seperti yang digerogoti tikus mungkin ya. Jadi, tapi ini akibat gelembung udara tadi. Gelembung udara yang terbentuk karena terbentuknya uap air. Bukan gelembung udara ya, maksudnya gelembung uap air. Dalam slide ini kita bisa lihat tabel keterkaitan antara tekanan uap jenuh terhadap temperatur. Itu garis putus-putus yang tengah adalah 101,3 kPa. Jadi pada tekanan 1 atm, kita lihat water itu garis yang ketiga. 1 atm itu dia akan terbentuk uapnya pada 100 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat pada pada tekanan 50 kPa, titik uapnya atau mulai terbentuk uapnya menurun di sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian makin turun lagi hingga ke 10 kPa, itu air bisa membentuk uap pada temperatur sekitar 40 derajat Celcius. Nah, makin rendah, makin di bawah, makin mendekati 0, itu akan terbentuk pada suhu kamar. Nah, tabel ini menunjukkan tekanan uap jenuh versus temperatur untuk beberapa jenis cairan lainnya, tidak hanya air. Ada propanon, etanol, dan asam etanoat. Selanjutnya kita akan mengenal istilah Net Positive Suction Head atau NPSH. NPSH ini dibagi dua, ada yang R dan ada yang A. R ini required, A itu available. NPSHR adalah tekanan yang dibutuhkan pada sisi isa pompa untuk mencegah kavitasi, sedangkan yang available adalah tekanan absolut di sisi isa pompa. Jadi required itu adalah tekanan paling rendah yang bisa dioperasikan pada pompa, dan di bawah lagi, lebih rendah lagi dari tekanan itu berarti pasti terjadi kavitasi. Jadi supaya tidak terjadi kavitasi, maka NPSHA harus lebih besar dari NPSHR. Di sini kita ulangi kembali penjelasan mengenai head pompa. Head ini kaitannya dengan tekanan keluaran pompa ya umumnya. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya mengapa tidak pakai tekanan saja? Kenapa kita harus repot-repot mengukur atau menghitung ataupun menentukan head? Nah, alasannya adalah yang pertama, pembuat pompa tidak tahu dengan pasti pompa tersebut akan digunakan untuk fluida apa, laju alir berapa, dan seterusnya. Jadi bisa jadi pompanya kalau dibilang hanya untuk tekanan 1 atmosferik, ketika kita mengoperasikannya pada ketinggian tertentu, tekanannya sudah berubah lagi. Makanya yang dipakai adalah istilah head. Yang kedua, tekanan keluaran pompa akan bergantung pada tekanan fluida ketika masuk ke dalam pompa. Jadi misalkan pompa ini beroperasi pada 1 atm. Ternyata tekanan yang masuknya adalah sudah 20 atm. Apakah pompanya tidak bisa dioperasikan? Ternyata bisa harusnya kan? Karena itu kita pakai istilahnya tetap head. Ketiga, ada lokasi sumber air yang berbeda atau ketinggiannya yang berbeda. Entah dia lebih tinggi atau lebih rendah dari posisi pompa pada laju alir yang sama. Oleh karena itu pasti tekanan keluarannya akan berbeda. Kemudian kalau fluida yang kita gunakan densitasnya beda-beda, maka tekanan keluaran yang dihasilkan juga akan berbeda. Tentang head total sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Head total itu selisih antara head di sisi masukan dan keluaran pompa. Tentunya bergantung pada posisi pompanya sendiri. Apakah dia lebih tinggi dari air, lebih rendah dari air, atau mungkin sejajar dengan airnya. Ini juga untuk membantu Anda lebih memahami yang dimaksud dengan head. Jadi head adalah ketinggian yang dapat dicapai oleh cairan di sisi keluaran pompa, dikurangi dengan ketinggian yang dapat dicapai oleh cairan di sisi masukan pompa. Pengurangan ini kita lakukan karena kita hanya ingin menghitung energi yang digunakan dalam pompa, bukan energi yang diberikan ke dalam pompa. Ya, jadi bukan energi listriknya, tapi energi yang digunakan untuk meningkatkan tekanan cairannya. Bagaimana dengan satuannya? Pertama kita lihat kalau untuk energi. Energi itu adalah jumlah gaya yang diberikan untuk mengangkat sebuah objek dikalikan dengan jarak vertikalnya. Contoh, ada seorang atlet angkat besi mengangkat beban 100 pound. 100 pound ini kalau kita kalikan gaya gravitasi maka setara dengan 445 Newton. Ketinggiannya 6 kaki, 1,83 meter.
Nah, energi yang diperlukan untuk mengangkat objek tersebut setinggi 6 kaki adalah 6 dari 6 kaki dikalikan 100 poundnya, sama dengan 600 feet LB. LB-nya adalah pound force, LBF. Atau setara dengan 814 Newton meter. Nah, sedangkan head itu energi dibagi dengan berat objek yang dipindahkan. Contoh, kalau atlet angkat besi tadi, maka head-nya kita bisa menghitung sebagai energi dibagi dengan berat beban. Energinya tadi 100 pound, kemudian kita kalikan jaraknya atau ketinggiannya 6 kaki, dibagi lagi dengan berat bebannya. 600 dibagi 100 sama dengan 6 kaki. Sama dengan ketinggiannya tadi kan, 6 kaki. Jadi jumlah energi per 1 pound beban yang harus diberikan oleh atlet angkat besi tersebut adalah 6 kaki. Oke, silakan dipahami dulu untuk slide ini. Cara lain supaya Anda lebih memahami makna head, yang pertama itu ada 1 galon air, itu beratnya 8 pound, mau dipindahkan dari ketinggian dari atas ke bawah itu jaraknya atau ketinggiannya 10 feet. Nah, kalau kita menghitung energinya berarti dia 8 pound, berat dari 1 galon air itu dikalikan dengan ketinggian 80 foot pound. Ini silakan Anda baca perlahan-lahan supaya lebih paham bedanya head sama energi. Ini silakan Anda baca perlahan-lahan supaya lebih paham bedanya head sama energi. Ini silakan Anda baca perlahan-lahan supaya lebih paham bedanya head sama energi. Ini silakan Anda baca perlahan-lahan supaya lebih paham bedanya head sama energi. Ini silakan Anda baca perlahan-lahan supaya lebih paham bedanya head sama energi. Tidak pakai istilah energi saja. Kenapa pakai istilah head? Karena kalau kita pakai istilah energi yang digunakan untuk menunjukkan kerja yang dibutuhkan pompa, maka kita butuh informasi berat cairannya. Tadi kita harus tahu 8 poundnya untuk memindahkan 10 feetnya. Sedangkan kalau kita pakai parameternya head, maka yang kita butuhkan informasinya adalah hanya jarak vertikal dari perpindahan tersebut. Hal ini penting karena pemompaan itu merupakan proses yang kontinu. Jadi ketika menggunakan pompa, pengguna akan membiarkan pompa menyala terus-menerus. Jadi tidak menyalakan dan matikan pompa setelah selesai 1 pound cairan. Jadi parameter yang ingin dijaga adalah laju alir yang kontinu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghitung head total yang hanya terdiri atas head statis, baik di sisi suction ataupun di sisi discharge. Tapi jangan lupa head itu tidak hanya terdiri atas head statis, tapi juga ada head yang terbentuk akibat gesekan. Nah, contoh ini Anda perhatikan, ini sudah pernah kita coba. Berapa head statis yang diperlukan untuk memompa air dari lantai dasar ke lantai kedua yang tingginya 15 feet. Nah, airnya tersedia pada kedalaman 10 feet di bagian bawah suction pompa. Jadi head statisnya itu head dari sisi suction ada 10 feet dan ada head di sisi discharge 15 feet. Jadi total static head atau head statis itu 25 feet. Nah, tapi jangan lupa head total semuanya itu kita harus menambahkan juga head akibat friksi, yaitu gesekan cairan atau air dengan dinding pipa akibat gerakan. Bagaimana menentukan head friksi? Anda boleh hitung secara detail. Biasanya ada berapa belokan elbow, ada berapa T dan seterusnya. Tapi kita bisa juga gunakan tabel berikut ini. Jadi asal kita tahu diameter dalam dari pipanya berapa, laju alirnya dalam satuan liter per sekon berapa, kemudian satuan meter kubik per hour berapa, maka kita bisa hitung nilai head akibat friksi per meter pipa itu di kolom paling kanan. Di bagian kanan ini ada kurva, istilahnya adalah kurva karakteristik yang akan menunjukkan keterkaitan antara head total, efisiensi, dan daya poros dalam persen
kapasitas untuk harga normal. Jadi setiap kali membeli pompa, biasanya Anda akan diberikan kurva karakteristik seperti ini. Bagaimana cara memakainya? Pertama Anda harus hitung dulu pompa Anda head-nya berapa. Nah, ketika head-nya dan satuan kapasitasnya bertemu di titik yang di atas kurva head, pasti pompa Anda nggak cukup untuk memompa aliran yang Anda inginkan. Buat contoh, misalkan Anda di sini ada titik pertemuan nih. Kalau Anda mau menggunakan pompanya dalam kapasitas 100%, head maksimumnya hanya 100 meter. Daya porosnya juga sekian, kemudian efisiensinya juga sekian. Ini harus dilengkapi dengan satuannya ya. Sayangnya grafik ini atau kurva ini kurang lengkap satuannya. Di data head, kapasitas, kemudian efisiensi, dayanya juga, ada sebuah hukum yang dikenal dengan nama hukum afinitas atau kesebangunan. Diturunkan dari analisis bilangan tak berdimensi 3 parameter penting yang menjelaskan kinerja pompa identik geometris atau sebangun, yaitu kapasitasnya atau flow, total head, dan daya atau power. Buat apakah hukum kesebangunan digunakan? Untuk memprediksi kinerja pompa yang identik. Jadi pompanya harus sama, tapi boleh ukurannya berbeda dan kecepatan putarnya berbeda. Hukum kesebangunan adalah seperti ini. Jadi kalau ada dua buah pompa sentrifugal, misalkan pompa nomor 1 dan 2, secara geometris sebangun satu sama lain. Jadi pompanya sama sebenarnya, tapi beda kapasitas, mungkin kemudian beda daya pompa atau beda RPM-nya. Maka menurut kondisi alirannya berlaku hubungan sebagai berikut. Q1 per Q2 itu sebanding dengan diameter pangkat 3, H1 per H2 sebanding dengan N pangkat 2 dan D pangkat 2, serta P1 dan P2 itu sebanding dengan N pangkat 3 dan D pangkat 5. D itu diameter impeller, Q adalah kapasitas alirannya, H itu head total pompa, P itu daya poros pompanya, N adalah putaran pompa atau RPM. Hukum afinitas tadi bisa juga dibentuk atau disusun dalam bentuk tabel seperti ini supaya lebih mudah menghafalkannya atau lebih mudah melihat rumus-rumusnya. Ini adalah bentuk lain dari hukum kesebangunan atau afinitas pompa untuk pompa yang memiliki diameter sama. Jadi bisa kita lihat ini adalah persamaan-persamaannya ya, hanya kali silang saja. Tapi kemudian dari persamaan-persamaan itu ada parameter baru yang menyatakan kecepatan spesifik pompa atau istilahnya NS. NS ini umum digunakan untuk menyatakan jenis pompa. Jika NS-nya sudah tertentu, maka jenis impeller yang digunakan juga sudah dapat ditentukan. Bagaimana NS ini digunakan? Jadi sebuah pompa yang punya head total kecil, kemudian kapasitasnya juga kecil, cenderung memiliki harga NS yang kecil. Sebaliknya, kalau pompanya memiliki head total rendah, sedangkan kapasitas alirannya besar, maka nilai NS-nya juga akan besar. Tapi apabila kapasitas aliran dan head total tetap sama, NS hanya akan berubah jika putaran N berubah. Itu dinyatakan dalam persamaan di atas. Gambar berikut ini menunjukkan fungsi NS ketika kita menentukan pompa. Contohnya untuk pompa volute isapan tunggal, kita mau beli pompa dengan NS 150, berarti kita bisa pakai pompa diffuser atau pompa volute. Kemudian kalau ternyata kita butuh pompa volute isapan ganda, tapi NS-nya 400, maka kita pilihannya adalah pompa volute atau pompa aliran campur, dan seterusnya. Itu cara menggunakan NS. Gambar ini juga bentuk lain penggunaan NS. Jadi misalkan kita pengen pakai pompa yang Francis Van area, kemudian spesifik speednya atau NS-nya itu 2000, maka kita sudah harus menentukan nilai atau bentuk si impellernya tadi. Itu gambar yang di atas. Atau dibalik, kita sudah punya bentuk impeller, punya nilai NS, maka kita harus menentukan, oke, jenis pompa saya yang mana. Ini ada contoh soal, kita coba berhitung. Misalkan kita
sudah beli atau mau menggunakan pompa sentrifugal untuk mengalirkan air dengan laju 15 liter per sekon, dan head yang kita butuhkan adalah 30,5 meter. Nah, ternyata pompa yang kecepatan putarnya 2050 rpm dan diameter impellernya 125 mm, karakteristiknya sebagai berikut. Ada data efisiensi, kapasitas, dan data head. Pompa yang tersedia, ini pompanya sama ya, tapi ada diameternya 125 mm, 110 mm, dan 95 mm. Kemudian motornya putarannya ada yang 1450, 1750, 2050, dan 2350. Jadi jenis pompanya ada yang diameter sekian dan putaran sekian, tapi data yang kita punya dengan lengkap itu adalah yang 2050 rpm dan 125 mm. Nah, kita karena tadi sudah punya kapasitasnya harus 15 liter per sekon, headnya 30,5. Pompa yang harus kita gunakan itu yang mana? Jadi kita harus memberi saran. Langkah pengerjaannya seperti apa? Pertama, kita buat dulu kurva karakteristiknya. Nih, titik biru menunjukkan nilai efisiensi terhadap Q. Titik abu-abu menunjukkan nilai head terhadap Q-nya. Nah, pertama kita lihat dulu efisiensi paling tingginya. Efisiensi paling tinggi didapat pada titik 70%. Kita tarik garis lurus, dapat titik merah yang pertama yang bersinggungan dengan garis biru. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah, nanti punya titik merah kedua. Nah, dari titik merah ini kita tarik garis vertikal, dapat nilai Q optimumnya, kemudian garis horizontal dapat nilai head optimum. Data diperoleh Q optimumnya adalah 37 liter per sekon, sedangkan headnya itu 62 meter. Nah, berarti ini lebih besar dari kebutuhan aliran kita. Tadi kita hanya butuh Q-nya 15, kemudian headnya 30,5. Jadi kalau kita pakai pompa yang sama dengan di kurva ini, over capacity, sayang listriknya, jadi tidak efisien pompanya. Jadi dari kurva kita tahu bahwa pompa 2050 rpm dan 125 mili ternyata bisa mengalirkan Q 37 liter per sekon dan head 62 meter. Jadi terlalu tinggi, lebih besar dibandingkan kebutuhan kita itu 15 liter per sekon dan head 30,5 meter. Nah, sekarang kita coba hitung menggunakan hukum kesebangunan. Yang pertama adalah perbandingan H1 per H2 sama dengan N1 kuadrat per N2 kuadrat dikalikan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Nah, di sisi kiri kita pakai diameternya tetap 125 mili, tapi kita turunkan putarannya 2050 jadi 1450. Nanti kita bisa dapat nilai H2 adalah 31. Oke, kemudian kalau N-nya yang tetap, D-nya kita turunkan, ini yang kanan. N-nya tetap 2050, D-nya kita turunkan ke 95, kita dapat head-nya 35,8112. Untuk perbandingan kapasitas, Q1 per Q2 itu sebanding dengan N1 D1 pangkat 3 per N2 D2 pangkat 3. Jadi kita coba, diameternya tetap 125, N-nya turunkan ke 1450, ternyata Q-nya 26,1707. Kemudian kita coba, N-nya tetap 2050, D-nya diturunkan D-nya diturunkan ke 95, dapat kapasitasnya adalah 16,2421. Dari perhitungan sebelumnya, ternyata kalau N-nya 1450 dengan diameter tetap 125, itu head-nya sudah cukup dekat dengan yang kita inginkan, dapatnya 31, kita butuhnya 30,5, tapi kapasitasnya masih terlalu besar. Q-nya 26,17, kita butuhnya hanya 15. Tapi kalau kita pakai pompa dengan N tetap 2050, tapi D-nya turun ke 95, H-nya itu atau head-nya terlalu tinggi, 35,8, kita butuh hanya 30, tapi Q-nya atau kapasitasnya cukup dekat, 16,24, kita butuh 15. Oleh karena itu kita harus cek lagi kebutuhan dayanya. Jadi cek kebutuhan daya 2050-125, kemudian 1450-125, dan 2050-95. Itu nilai N dan D-nya. Kita buat dengan rumus kesebangunan daya.
Jadi bentuknya seperti tabel ini. Nah, dilihat ini, mana dayanya yang paling kecil. Nah, dari sini Anda pilih spesifikasi pompa yang memenuhi head dan kapasitas yang kita butuhkan, efisiensinya juga tinggi, dan daya yang lebih rendah. Jadi nanti cek juga efisiensinya. Kemudian, meskipun dekat dengan kebutuhan kita, jangan sampai di bawah. Misalkan kebutuhan kita tadi 30,5, ternyata pompanya bisa 30, ya jangan dipilih. Meskipun dekat, tapi tidak akan bisa mengalirkan sesuai kebutuhan kita. Jadi pilih selalu yang lebih tinggi, tapi yang jaraknya paling dekat, kemudian nilai dayanya paling kecil. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi silakan Anda boleh ulangi lagi baca dari awal sampai benar-benar paham. Kalau ada yang belum dipahami, silakan Anda boleh tanya ya kepada saya, kita diskusi sama-sama. Yang lain juga kalau ada yang mau jawab, kalau ada teman yang bertanya, itu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.